Aku janda usia 35. Tubuhku mungkin tak seindah dulu, tapi aku masih tahu caranya membuat pria muda memperlambat langkah ketika melewatiku. Sejak suamiku meninggal, malam-malamku kosong dingin, sepi, dan panjang. Sampai Arga datang, anak kos baru yang suka memandangi leherku diam-diam, membantu menyapu teras tanpa disuruh, dan meninggalkan aroma parfumnya di ruang makan setelah sarapan. Aku tahu dia berbeda. Tatapannya tak seperti pemuda lain. Ada rasa haus yang ia sembunyikan dengan sopan santun. Dan malam saat hujan turun, saat hanya ada kami berdua di ruang tamu, tatapan itu akhirnya bicara dan aku tak lagi sanggup pura-pura tidak menginginkannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Rani, usia 35. Sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu, karena serangan jantung mendadak. Rumah besar kami yang dulunya ramai, kini berubah jadi kosong. Anak sematawayang kami kuliah di luar kota, dan jarang pulang. Tinggallah aku sendiri, di rumah yang terasa makin lebar, makin sunyi, makin asing. Di awal kepergiannya, aku masih sering tidur sambil memeluk bantal guling, seolah-olah itu tubuh suamiku. Tapi lama-lama aku sadar, kesepian ini bukan soal tidur sendirian. Tapi tak ada yang menatapku lagi seperti dulu. Tak ada yang menanyakan, "Mau aku buatkan teh hangat, Bu?" Untuk menyibukkan diri, aku membuka kos-kosan. Rumah ini punya 8 kamar yang semuanya bisa disewakan. Dari luar, tampaknya hanya strategi ekonomi. Tapi jujur saja, aku ingin ada suara, tawa, dan kehidupan lagi di rumah ini. Kos-kosanku khusus untuk laki-laki. Bukan karena alasan tertentu, hanya karena kebetulan saat awal dibuka yang datang adalah para mahasiswa cowok. Lama-kelamaan, yang datang pun mirip pemuda rantau, pekerja baru, atau mahasiswa tahun 2024 akhir. Mereka memanggilku Bu Rani, kadang ibu kos, dan kadang entah karena mulut mereka terlalu ringan atau karena aku masih sering berdandan lengkap. Walau hanya ke dapur mereka, menyebutku ibu yang gak kelihatan kayak ibu-ibu. Aku tahu, itu rayuan. Tapi siapa bilang rayuan gak bisa menghangatkan hati yang beku? Sampai suatu hari, pemuda baru datang. Tingginya semampai, kulitnya bersih, dan matanya tajam tapi lembut. Namanya Arga, usia ke-26. Ia datang dengan tas ransel dan koper kecil. Wajahnya lelah, tapi masih bisa tersenyum waktu aku membukakan pintu. "Permisi Bu, saya Arga. Katanya di sini masih ada kamar kosong." Aku mengangguk sambil menahan degup jantung yang tiba-tiba melonjak. Entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Matanya seperti mengerti, seperti menembus lelah dan sunyiku. "Masuk, Mas Arga. Kamar di ujung masih kosong. Mau lihat dulu?" Ia mengganggak, dan aku membawanya ke kamar nomor 8. Kamar yang dulu adalah ruang kerja suamiku. Sore itu, angin mengalir pelan dari jendela belakang, dan untuk pertama kalinya, setelah lama, aku merasa rumah ini bernapas lagi. Dan aku seorang janda 45 tahun, mendadak merasa muda kembali. Sudah seminggu Arga tinggal di kamar nomor 8. Ia pemuda yang sopan, tenang, dan berbeda dari penghuni kos lain yang suka ribut kalau malam minggu. Ia tak banyak bicara, tapi selalu membantu tanpa diminta. Suatu pagi, aku sedang membuat sarapan di dapur saat mendengar langkah kakinya mendekat. "Pagi, Bu Rani," sapanya sambil berjalan pelan, mengenakan kaos abu dan celana pendek. Aku menoleh, rambutnya masih agak basah. Mungkin baru selesai mandi, tapi yang paling membuatku gugup bukan penampilannya, melainkan cara dia menatapku. Tidak seperti anak kos lain yang sekadar sopan. Tatapan Arga seperti menyimak. "Pagi juga Mas Arga," jawabku. Berusaha biasa saja, sambil membalik telur dadar di wajan. "Harum banget Bu,
Boleh saya bantuin? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku nyaris menolak, tapi kemudian mengangguk. Tolong iriskan timun itu, ya. Arga mengambil pisau dan talenan, berdiri di sampingku. Dapur jadi sempit. Udara hangat dari kompor dan aroma telur bercampur dengan aroma sabun mandinya. Aku bisa merasakan bahunya hanya beberapa jengkal dari lenganku. Kami bekerja dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung. Justru ada kehangatan aneh yang membuat dadaku berdebar. Bu Rani, masaknya enak ya. Saya baru pertama kali ngontrak kos. Tapi rasanya kayak tinggal di rumah sendiri, katanya lirih, sambil menyusun irisan timun ke piring. Aku tersenyum. Meski mataku tak berani menatapnya langsung. Kalau nyaman, ya jangan cepat-cepat pindah. Ia menoleh, aku pun menoleh. Dan untuk beberapa detik, mata kami bertemu. Tatapan itu tenang, dalam, dan seperti menyimpan sesuatu. Aku buru-buru memalingkan wajah dan menaruh piring di meja. Silakan, makan dulu mas, ujarku cepat. Bu Rani sendiri? Nanti. Nyusul. Saya masih kenyang, jawabku, meski sebenarnya perutku lapar sekali. Arga menatapku sebentar, lalu duduk dan mulai makan. Aku pura-pura merapikan bumbu di rak, tapi di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang berubah pagi itu. Dapur itu bukan lagi sekadar tempat memasak, tapi tempat di mana seorang wanita parubaya dan pemuda 26 tahun, diam-diam mulai saling menaruh rasa. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama, aku merasa diperhatikan lagi. Hari itu, hujan turun sejak sore. Gerimisnya tipis, tapi awet. Langit mendung, membuat rumah tampak lebih redup dari biasanya. Anak-anak kos lain sudah pergi, entah kemana. Hanya aku dan Arga yang tinggal di rumah sore itu. Aku duduk di ruang tamu, dengan novel yang tak benar-benar kubaca. Suara hujan di atap rumah membuat suasana terasa sendu. Tanpa sadar, aku menoleh ke arah dapur. Mungkin membuat kopi bisa sedikit menghangatkan. Baru saja air mulai mendidih. Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Lagi hujan terus ya Bu? Kata Arga. Berdiri di ambang dapur, sambil membawa jaket yang basah. Tadi habis beli nasi, bungkus di depan. Kehujanan. Aku mengangguk. Lalu menyodorkan handuk kecil. Sini, lap dulu. Nanti masuk angin. Ia menyambutnya dengan senyum kecil. Makasih Bu. Lagi bikin kopi ya? Bolehkah saya bikin satu juga? Sekalian aja saya buatkan. Duduk di ruang tamu, ya. Beberapa menit kemudian, aku datang dengan 2 cangkir kopi hitam. Satu kutaruh di depannya. Satu lagi untukku. Kami duduk bersebelahan di sofa panjang, menghadap jendela kaca yang penuh titik-titik hujan. Tak ada suara, kecuali rintik hujan dan denting sendok di cangkir. Tapi kesunyian itu, anehnya terasa hangat. Bu Rani suka hujan? Tanya Arga tiba-tiba. Memecah hening, suka, tapi kadang juga membuat hati terasa makin sepi. Ia menoleh, saya juga merasa begitu. Hujan itu, kayak bikin kenangan muncul satu-satu. Aku menatap wajahnya sekilas, matanya menatap kosong keluar jendela. Seperti sedang menyimpan luka. Ada yang Mas Arga kenang saat hujan begini? Ia terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Ada. Tapi sekarang rasanya beda. Duduk begini, minum kopi, dengerin hujan. Saya malah merasa tenang. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi caranya bicara membuat dadaku terasa hangat. Apakah ia tahu bahwa aku pun sedang merasa damai? Sudah lama aku tak duduk berdua dengan seseorang seperti ini, tidak terburu-buru, tidak canggung, hanya diam bersama. Tanganku memegang cangkir yang mulai hangat di telapak. Tapi yang lebih hangat lagi adalah tatapan Arga saat perlahan ia menoleh padaku dan tersenyum tipis. Bu Rani, sepi itu bisa hilang kok, katanya lirih. Asal, Ada Yang, temani. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang ku tahu, malam itu hujan masih turun deras. Tapi di ruang tamu itu, aku tak lagi merasa sendiri. Pagi itu,
Aku bangun lebih awal dari biasanya. Anak-anak kos belum ada yang keluar kamar. Rumah masih senyap. Hanya suara kipas angin di dapur yang menyala pelan sejak semalam. Saat berjalan di lorong menuju dapur, aku melewati kamar Arga. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Dari Selania, terlihat tumpukan buku di meja dan jaketnya yang digantung rapi. Aku hampir terus berjalan. Tapi ada aroma parfum yang samar tertinggal di udara. Bukan wangi sembarang parfum. Aroma kayu manis dan sidar yang hangat lembut, maskulin, dan entah kenapa, menenangkan. Aku berhenti sejenak di depan pintunya, memejamkan mata. Itu parfum yang dipakainya malam hujan kemarin. Aku tersadar, dan segera melangkah pergi. Jantungku berdegup. Ada sesuatu yang aneh. Aroma itu terlalu membekas, dan kenangan semalam terlalu kuat untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Aku sibuk di dapur pagi itu, mencoba mengalihkan pikiran, tapi semua terasa ganjil. Telur terlalu asin, teh terlalu pekat. Pikiranku melayang ke arah senyum Arga, dan kata-katanya semalam, sepi itu bisa hilang kok, asal ada yang temani. Siangnya, saat sedang menyapu lorong, aku berpapasan dengannya. Wangi, parfumnya enak, Mas, kataku tanpa sadar. Arga menoleh dengan alis terangkat, lalu tersenyum kecil. Burani ingat. Aku menunduk, malu, sedikit, tercium waktu saya lewat depan kamar tadi. Dia tertawa pelan. Saya suka yang baunya tahan lama. Tapi katanya, kalau sampai diingat orang lain, berarti terlalu kuat ya? Aku tak menjawab, hanya tersenyum sambil terus menyapu. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan soal aroma parfum ini, soal perasaan yang mulai tumbuh. Diam-diam, tapi pasti. Sore itu aku masuk ke kamar dan mendapati syal merah marun kesayanganku tergantung di sandaran kursi. Saat ke sana, aku membawanya ke hidung tanpa sadar. Dan di sana, samar-samar, masih tertinggal aroma yang sama. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk syal itu. Satu bagian dari diriku ingin menyangkal, tapi bagian lain tak ingin melepaskan. Pertama kalinya, aku tak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat, atau aku mulai jatuh hati pada anak kosku sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi foto pernikahanku yang tergantung di dinding. Sudah 2 tahun sejak kepergian Damar, suamiku. Senyum di foto itu masih sama, hangat, menenangkan, dan kini hanya tinggal kenangan aku menyentuh bingkai kayunya perlahan. Kamu pasti nggak nyangka kan, Dam, kalau aku bisa begini? Bisikku pelan. Aku sendiri, tapi tidak sepenuhnya sepi. Entah sejak kapan, bayangan Arga mulai mengisi ruang-ruang yang dulu hanya dipenuhi oleh kenangan tentang Damar. Bukan menggantikan, tapi mengisi. Beda rasanya. Kalau Damar adalah rumah yang tenang, maka Arga adalah api kecil di perapian yang membuatku merasa hidup kembali. Aku sempat merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku bisa merasa deg-degan lagi? Bagaimana bisa aku tersenyum hanya karena seseorang menatapku sambil bilang, "Kopinya enak banget, Bu." Tapi semakin kutolak, semakin kuat perasaan itu muncul. Dan aku mulai sadar, mungkin luka lama tak harus dilupakan. Cukup diizinkan sembuh dengan rasa baru. Keesokan harinya, aku melihat Arga duduk sendirian di beranda belakang. Ia sedang membaca sambil sesekali menyesap teh dari cangkir putih. Akhir-akhir ini suka duduk di Sichiwa, tanyaku sambil mendekat. Ia menoleh dan tersenyum. Tempatnya tenang. Enak buat baca atau sekadar diam. Aku ikut duduk di bangku panjang sebelahnya. Untuk beberapa saat kami hanya diam, menikmati semilir angin dan suara burung sore. Mas Arga punya seseorang yang ditinggalkan? Tanyaku tiba-tiba hoti-hoti. Dia menatapku, kemudian mengangguk pelan. Ibu saya meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, saya lebih suka sendiri. Aku terdiam, lalu berkata lirih. Saya juga kehilangan suami 2 tahun lalu. Rumah ini, Siyuk, itu rasanya jadi terlalu besar. Arga menoleh,
matanya lembut. Tapi ibu kelihatan kuat. Aku tersenyum tipis. Kuat karena harus. Tapi dalam hati, kosong itu tetap terasa. Kami saling menatap. Tatapannya tak seperti anak muda pada wanita parubaya, tapi seperti pria yang mengerti luka dan menghormati rasa. Saat itu, aku tahu, yang tumbuh di antara kami bukan sekadar ketertarikan, tapi kedekatan jiwa. Luka lama kami serupa, dan kini saling menemukan pantulan dalam satu sama lain. Dan aku tak bisa lagi menyangkal bahwa Arga bukan hanya sekadar anak kos bagiku. Hari itu aku sedang membereskan ruang tengah saat melihat pintu kamar Arga sedikit terbuka. Biasanya ia sangat rapi dan tertutup. Tapi siang itu, entah kenapa aku berhenti di depan pintunya. "Maz, Arga," panggilku pelan. Tak ada jawaban. Dari celah pintu, aku melihat tas ranselnya tergeletak terbuka di lantai. Bukan niat mengintip, tapi mataku tertumbuk pada sebuah dompet yang terbuka, dan di dalamnya terselip foto seorang wanita muda berambut panjang. Senyum gadis itu terekam jelas manis, lembut, dan seolah menyapaku diam-diam. Aku langsung menegakkan tubuh. Ada rasa yang tak bisa kujelaskan. Kaget, panas di dada, cemburu. Tapi aku siapa? Aku ini hanya ibu kos. Tak berhak merasa apa-apa, bukan? Beberapa menit kemudian, Arga muncul dari arah dapur, membawa segelas air. "Bu Rani, ada yang dicari?" Aku tersentak, buru-buru berpaling. "Oh, enggak, saya cuma mau bilang. Keran kamar mandi belakang bocor sedikit." "Oh, baik Bu. Nanti, saya bantu periksa." Ya, aku mengangguk dan beranjak pergi tanpa menoleh lagi. Tapi di dalam hati, pikiranku tak berhenti berputar. Siapa perempuan di foto itu? Kekasihnya? Tunangannya? Istrinya? Malamnya, aku duduk di beranda seorang diri. Angin malam menerpa pelan. Tapi yang terasa dingin, justru hatiku sendiri. Ternyata, ketika mulai merasa memiliki, kehilangan jadi hal yang paling kutakutkan. Tiba-tiba langkah kaki pelan terdengar. Arga datang membawa 2 cangkir teh. "Bu, belum tidur?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku hanya menggeleng. "Saya buatin teh." Katanya teh bisa bantu tidur lebih nyenyak. Aku menerima cangkir itu. Suaraku pelan. "Maz, Arga, punya pacar?" "Ya." Ia terdiam beberapa detik. "Punya. Dulu. Tapi udah enggak lagi." Aku menoleh. "Maaf, saya nggak sengaja lihat fotonya tadi siang." Arga menghela napas. "Namanya Livia. Meninggal setahun lalu karena kecelakaan." Tercekat. Sejak itu saya pindah-pindah tempat. Kos ini tempat paling tenang yang saya temui. Ada Bu Rani. Ada suasana rumah. Saya bisa mulai tenang lagi. Aku menatapnya. Sorot matanya begitu tulus. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami tak hanya saling menyembuhkan luka, tapi mulai saling menggenggam dalam diam. Tapi hatiku masih ragu. Apakah luka kami cukup untuk menyatukan? Atau justru akan saling menyakiti lagi? Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara kami. Tak ada kata yang benar-benar diucapkan. Tapi tatapan dan sikap kami berkata lebih banyak daripada yang mampu diungkapkan. Arga tak lagi sekadar anak kos. Ia kini menjadi sosok yang kutunggu saat senja tiba. Seseorang yang membuat ruang tamu tak lagi terasa dingin. Seseorang yang mengisi kekosongan di piring makan malam dan dalam hatiku sekaligus. Malam itu, aku sedang menyiram tanaman di teras saat Arga menghampiri. Ia membawa semangkuk puding buatan sendiri. "Buat ibu. Saya belajar dari YouTube," katanya sambil tersenyum malu. Aku menerima puding itu dan tertawa kecil. Wah, anak kos zaman sekarang udah bisa masak juga ya, karena ibu ngajarin suasana rumah. Jadi, saya belajar kasih sedikit rasa kembali. Aku terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi terasa seperti belai di hati. Kami duduk berdampingan di anak tangga teras, menikmati angin malam dan rasa manis puding yang dibuat seadanya, tapi dengan niat yang tulus. "Aku takut, Mas," kataku tiba-tiba.
Arga menoleh, matanya penuh perhatian. Takut apa, Bu? Takut salah, takut terlalu berharap. Aku ini ibu kos, janda pula, kamu masih muda. Takutnya semua ini hanya rasa sesaat. Arga menunduk sebentar, lalu menatapku dengan tenang. Saya memang masih muda, Bu, tapi bukan anak-anak. Saya tahu apa yang saya rasakan, dan yang saya rasakan nyata. Aku nyaris tak bisa bernapas mendengar itu. Kalau Bu Rani takut, saya bisa pelan-pelan. Tapi saya nggak akan pergi, kecuali ibu sendiri yang suruh saya pergi. Aku tak menjawab, tapi malam itu, saat ia menggenggam ujung jemariku sebentar, aku tak menariknya. Tanganku tetap di sana, diam, ragu, tapi juga hangat, dan sejak saat itu, kami tak lagi sekadar ibu kos dan anak kos. Kami dua hati yang sama-sama terluka, tapi mencoba menyusun harapan dari puing-puing masa lalu. Aku tahu, perjalanan ini tak akan mudah. Tapi aku juga tahu, malam itu, aku tak lagi sendiri. Sudah 2 minggu sejak malam itu di teras, dan sejak hari itu pula, setiap gerak-gerik antara aku dan Arga mulai terasa berbeda. Lebih hati-hati, lebih pelan, tapi justru karena itu, semua terasa semakin nyata. Arga lebih sering membantuku di dapur, menyiram bunga, atau sekadar duduk bersamaku di ruang tamu setelah anak-anak kos lain masuk kamar. Kami tak pernah melakukan apa-apa yang melampaui batas, tapi aku bisa merasakan mata mulai memperhatikan. Suatu pagi, saat aku menyapu halaman, Riona kos yang paling cerewet berdiri di depan pagar sambil menunggu ojek online. Ia menatapku dengan senyum menggoda. Wah, Bu Rani makin sering bareng Mas Arga, ya, godanya ringan. Jangan-jangan Mas Arga dikasih diskon khusus karena sering bantuin nyiram bunga. Aku tertawa pelan, menahan gugup yang menyeruak. Wah, daripada bantuannya cuma tidur dan numpang mandi. Rio, dia tertawa lebar. Siap, Bu. Tapi anak-anak mulai pada ngeh loh, Bu. Mas Arga itu beda diperlakukannya. Setelah dia pergi, tawaku menghilang. Ucapan Rio mungkin candaan. Tapi aku tahu, kata-kata bisa berubah jadi bisik-bisik. Dan bisik-bisik bisa jadi pisau halus yang mengiris reputasi. Siangnya, aku sengaja menjaga jarak dengan Arga. Aku tak lagi membiarkannya duduk di dapur saat aku memasak, atau membantuku mencuci piring. Tapi di dalam hati, aku merasa sepi kembali. Malamnya, Arga mengetuk pintu kamarku. Ia berdiri di ambang pintu dengan raut bingung. Ibu menghindar dari saya. Aku menghela napas. Anak-anak mulai berkomentar. Kita harus jaga jarak. Arga diam, lalu berkata pelan. Apa Bu Rani malu dekat dengan saya? Aku menatapnya. Jujur, bukan malu, tapi takut. Takut dihukum oleh pandangan orang lain. Takut dibilang haus kasih, takut dianggap tak tahu diri. Tapi, aku juga lelah berpura-pura, lelah menolak sesuatu yang terasa benar, hanya karena dunia memaksaku. Menjaga topeng, aku tak menjawab malam itu, hanya menutup pintu pelan, dan bersandar di baliknya. Dengan air mata yang tak bisa kucegah, di luar kamar, aku tahu, Arga masih berdiri sebentar sebelum pergi, dan malam itu, kos ini terasa lebih ramai. Tapi hatiku justru kembali terasa sepi. Malam itu, langit cerah, bintang-bintang bertabur. Tapi entah kenapa, justru membuat dadaku makin sesak. Aku duduk di kamar, membaca buku yang tak kunikmati, menanti waktu berlalu, berharap perasaan ini ikut larut bersama malam. Lalu, ada ketukan pelan di pintu belakang. Pintu yang mengarah ke balkon lantai atas, tempat yang jarang kami gunakan, Bu Rani. Suaranya lembut, menahan. Aku membuka pintu. Dan di sana, Arga berdiri. Wajahnya serius, namun tetap lembut. Tangannya menunjuk ke atas. Boleh bicara sebentar? Awalnya, aku ragu, tapi kakiku berjalan juga, menuruti kata hati yang masih ingin mendengarnya. Meski pikiranku berkata jangan, kami duduk berseberangan di bangku kayu panjang. Angin malam pelan menyapu wajahku, dan bintang di atas
tampak lebih dekat malam itu. "Bu Rani," katanya, memecah hening. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak kos yang numpang tinggal. Tapi sejak pertama saya datang ke sini, saya merasa seperti pulang." Aku menoleh pelan. Arga menatapku lurus. Tak ada keraguan, hanya kejujuran. Awalnya, saya pikir ini hanya kekaguman sesaat. Tapi setiap hari yang saya lewati di rumah ini, saya makin tahu. Yang saya rasakan bukan main-main. Aku menahan napas. Saya tahu, kita beda jauh. Usia, posisi, pandangan orang. Tapi saya juga tahu, perasaan ini nyata. Dan kalau ibu mengizinkan, saya nggak ingin jadi sekadar anak kos lagi. Kata-katanya mengguncangku. Lama aku terdiam. Lalu, dengan suara pelan, aku berkata, "Arga, aku ini janda. Usiaku 45. Aku bukan wanita yang muda dan bebas seperti yang biasa kamu lihat. Kalau kamu melangkah ke arahku, kamu harus siap dengan pandangan orang. Dan resikonya?" Ia mengangguk pelan. "Saya nggak peduli apa kata orang, Bu. Saya hanya peduli, apa ibu juga merasakan hal yang sama?" Aku tak sanggup menjawab, tapi air mata yang jatuh perlahan adalah jawabanku. Malam itu, Arga menggenggam tanganku di bawah langit yang senyap. Tak ada ciuman, tak ada pelukan. Hanya dua jiwa yang mengakui. Perasaan ini nyata. Dan kita akan menjalaninya sekuat yang kita bisa. Sejak malam di balkon itu, hubungan kami berubah. Tak ada pengumuman. Tak ada pengakuan di depan orang lain. Tapi diam-diam, kami saling tahu kami sedang menapaki sesuatu yang belum jelas namanya. Tapi sudah nyata rasanya. Pagi-pagi Arga sering menyapaku lebih dulu. Lalu dengan santai menawarkan diri mengantar belanja ke pasar. Kalau aku sedang duduk di teras, ia tak segan ikut duduk dan mengobrol. Meski anak-anak kos lain lewat dan melirik. Dan aku mulai lupa membedakan mana batas antara aku sebagai ibu kos dan aku sebagai perempuan yang sedang jatuh hati. Suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tamu, Arga datang membawa bungkusan kecil. "Buat Bu Rani," katanya sambil tersenyum. "Gak seberapa." Aku membukanya. Sebuah syal tipis warna lembut, persis warna kesukaanku. Aku menatapnya. "Kenapa kasih ini?" Arga mengangkat bahu. "Kalau Bu Rani pakai itu, saya merasa tenang. Seperti Bu Rani adalah milik saya." Aku tercekat. Kata-katanya manis, tapi juga membuatku semakin ragu. Apakah aku membiarkan diriku terbawa suasana? Atau aku memang benar-benar ingin ini terjadi? Malamnya aku menulis di jurnal harian yang sudah lama tak kusentuh. Aku mencintainya. Tapi aku juga takut. Apakah ini cinta? Atau hanya pelarian dari sunyiku sendiri? Keesokan harinya, salah satu anak kos pindah. Saat sedang membantunya membereskan barang, ia sempat berkata pelan, "Bu, hati-hati ya. Orang kadang suka melihat yang gak kelihatan." Aku hanya tersenyum samar, tapi kata-katanya membekas. Sore itu aku bicara pada Arga. Di bawah pohon mangga kecil dekat pagar. "Arga, kita nggak bisa begini terus. Ini makin terlihat. Aku takut. Bukan hanya karena omongan orang, tapi karena aku sendiri mulai bingung. Kita ini siapa? Untuk siapa?" Ia terdiam, lalu berkata, "Kalau memang harus jelas, izinkan saya menjelaskan. Saya bukan cuma tinggal di sini karena butuh tempat. Saya tinggal karena butuh ibu. Butuh sosok yang bisa saya jaga. Bukan sekadar disayangi." Aku hampir menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya dicintai, tapi juga dihargai. Tapi tetap saja, hatiku belum selesai bertanya. Apakah cinta ini akan kuat menghadapi dunia luar, atau justru akan runtuh oleh batas yang semakin kabur ini? Sore itu, Arga pulang dengan wajah berbeda. Matanya berbinar, tapi senyumnya ragu. "Bu Rani, saya ditawari kerja di Bandung. Gajinya bagus, posisinya juga sesuai jurusan." Hatiku mencelos. Aku ingin bahagia untuknya. Tapi, ada bagian diriku yang langsung merasakan kehilangan.
Wah, bagus dong, ucapku pelan, berusaha tersenyum. Kapan berangkat? Minggu depan, kalau saya ambil. Kami diam cukup lama. Angin sore berembus lembut, tapi dada ini terasa sesak. Kalau saya pergi? Ibu sedih? Tanyanya pelan. Aku menatap matanya. Yang penting kamu bahagia, Arga. Jangan pikirkan tapi aku tahu. Hatiku berbohong. Aku ingin dia tinggal. Aku ingin dia di sini. Tapi aku juga tahu, mencintai seseorang tak berarti harus menahannya. Dan malam itu, aku hanya bisa berdoa. Semoga apapun yang Arga pilih, hatinya tetap punya ruang untukku. Hari Minggu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi itu, Arga berdiri di depan pintu. Koper kecil di tangannya. Anak-anak kos lain pamit padanya sambil menepuk bahu. Tapi dia hanya menatapku. Lama, dalam, seolah masih menunggu sesuatu. Aku, jadi ke Bandung, Bu? Katanya pelan. Tapi bukan untuk pergi jauh. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, dia tersenyum. Saya minta waktu 6 bulan. Kalau semua stabil, saya balik. Bukan jadi anak kos lagi, tapi jadi orang yang berdiri di samping Bu Rani. Sepenuhnya, hatiku bergetar. Tak ada janji muluk, tak ada rayuan besar. Tapi justru kalimat itu terasa paling tulus yang pernah kuterima dalam hidupku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, Salku, dia memegang tanganku sebentar, lalu pergi. Dan sejak hari itu, kos-kosan ini memang tak lagi sama. Bukan karena Arga tak di sini, tapi karena aku tak lagi merasa sendiri. Ada harapan yang kutanam di setiap sudut rumah ini. Harapan akan sebuah cinta yang sederhana, tapi nyata. Karena ternyata, untuk merasa hidup kembali, aku hanya butuh seseorang yang benar-benar melihatku. Dan Arga telah melakukannya.